Indonesia. Indonesia semakin ke sana, semakin kemari, semakin ke situ, semakin tidak jelas. Negara Malaysia ini tempat aku mencari rezeki. Aku tidak akan memburukkan negara tempat aku mencari rezeki. Oke lah, kalau kau ingin aku membanding-bandingkan negara kita dengan negara Malaysia tentang keunggulan negara kita ya. Oke. Bab pengangguran, negara Malaysia kalah jauh dibanding negara kita. Lebih dari 24.000 pelamar tetapi 2.300 pekerjaan yang hanya tersedia. Tanah kelahiran saya sendiri gitu ya. Karena gini Pak, di sana tuh di Cikarang tuh mayoritas tuh masuk perusahaan tuh bayar Pak. Bayar. Rata-rata nominalnya nggak gede, sangat besar sekali. Bahkan ada yang 5 juta, 9 juta, bahkan sampai ada yang 20 juta. Yang bayar siapa nih? Calo Pak, calo. Masa ya kita nyari duit, terus kita harus ngeluarin duit. Kalau tak ada Malaysia, diorang nak beli beras pun tak mampu. Orang-orang Konoha datang jumpa saya. Dia nangis-nangis. Dia kata, bang, macam mana kami nak cari makan bang? Sana tak boleh bang, susah, harga makan mahal apa semua. Apa nama dia kata kalau dia balik, memang dia tak ada kerja, tak ada apa. Habis semua family dia mesti kena kutuk lah. Satu kampung ke kutuk dia lah. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Awal-awalnya para netizen ataupun rakyat Indonesia ini tak berani speak up, tak berani bersuara, karena yang dia alami setiap hari kehidupan di Indonesia itu sudah hal yang lumrah, sudah hal yang biasa. Tapi setelah bekerja di Malaysia, diorang baru merasakan perbedaan kemakmurannya kehidupan antara Indonesia dan juga Malaysia. Lalu beliau yang awalnya hanya senyap, memang mempunyai tipe-tipe pendiam, tapi setelah ke Malaysia berani speak up, berani kritik, karena teringin negara Indonesia itu boleh mencontoh ataupun menyerupai kemakmuran yang berada di Malaysia. Karena ramai di media sosial yang berkoar-koar Indonesia ini negara yang kaya raya, kaya dari sumber daya alam. Tapi ternyata menurut wanita ini, kekayaan di Indonesia bukan untuk kalangan yang miskin. Bahkan ada statement yang berkata ataupun pengakuan orang Indonesia yang menangis-nangis minta pekerjaan di Malaysia, sampai-sampai dia orang cakap kalau tak ada Malaysia, kita orang Indonesia mati kelaparan. Indonesia. Indonesia semakin ke sana, semakin kemari, semakin ke situ, semakin tidak jelas. Pengangguran di mana-mana, kejahatan merajalela, penipuan, skema pun sama. Undang-undang dan hukum hanya berlaku untuk orang-orang kaya saja. Sedangkan orang befoti, orang miskin seperti kita, jangan coba-coba main hukum. Karena hukum itu tidak berlaku untuk orang-orang miskin. Ya. Jadi orang kaya itu senang di Indonesia. Bisa membeli hukum, bisa membeli undang-undang, bisa membeli polisi dan pak jaksanya sekarang. Aduh, bahaya ini. Buat orang miskin jangan coba-coba main hukum, ya. Karena di Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya berlaku untuk orang kaya. Wow. Orang miskin tidak berlaku di sana. Astagfirullahaladzim. Se-Indonesia itu keras. Jadi perbaiki ekonomi kamu, perbaiki hidup kamu, supaya kamu bisa dipercaya. Dan untuk membangun perekonomian rakyat kecil di Indonesia, jalan satu-satunya yang termudah dan termulah yaitu bekerja ke Malaysia. Karena jasa tenaga kita ini jauh lebih dihargai
dari segi kehidupan dan lain-lainnya. Tapi ada salah satu orang yang dah tua tapi masih berlagak sombong, sok pintar. Dia orang bernama Kokori dan memaksakan wanita Indonesia yang bernama Jantung Pisang untuk membenci Malaysia. Tapi si Jantung Pisang ini tak terpengaruh dengan hal itu. Alangkah baiknya kita tengok dulu video ini. Kabar. Si Kokori ini paling ingin melihat aku membuat satu konten memburuk-burukkan negara Malaysia, menjelek-jelekkan negara Malaysia. Kokori, Wow. aku katakan kepada engkau ya, aku tak akan melakukan itu semua. Di mana negara Malaysia ini tempat aku mencari rezeki. Aku tidak akan memburukkan negara tempat aku mencari rezeki. Oke lah, kalau kau ingin aku membanding-bandingkan negara kita dengan negara Malaysia tentang keunggulan negara kita ya. Oke. Bab pengangguran, negara Malaysia kalah jauh dibanding negara kita. Negara kita paling banyak pengangguran. Bab kemiskinan, si Jantung Pisang tuh ya, mendapatkan IC merah atau IC biru. Agak-agak dia tuh sombong tak? Macam tu kan kau cakap? Try lah. Cubalah try. Cubalah ini try cabaran Abang Roy. ya. Cubalah, sarankanlah pada kerajaan Abang Roy ni. Cubalah bagi Jantung Pisang ni IC merah ke atau IC biru. Kita nak menengok si Jantung Pisang ni sombong ke tak? Cubalah, try lah bagi. Alah. Try lah, cuba try ya. Kalau tak try mana tahu. Betul tak? Alah, try lah masuk Masuklah dulu. Kalau tak masuk, mana tahu. Try lah Bang Roy nak tengok sombong ke tak Jantung Pisang ni seandainya dia dapat IC merah ke atau IC biru. Tak payah sembang gebang lah. Kamu buat konten semacam ini bukan karena kamu tulus ya, tapi ada motivasi di balik itu. Apa ada motivasinya? udang di balik pasembur. Aduh, Nak IC. dari mana ini dapat? Jadi nggak akanlah kamu memburukkan negara di mana kamu cari makan sekarang, oke? Nah, cuma masalahnya kamunya mau, ya pihak sana mau kasih IC apa enggak, itu masalahnya ya. Nggak semudah itu mereka membagi IC. Mereka juga melihat karakter-karakter macam kamu ini ya. Senang menjilat, sanggup memburukkan negara kelahiran ya. Nasib baik kamu nanti dipinang oleh warga Amerika Serikat atau Australia, ya, lalu kamu dibawa ke negaranya, dinikahi, lalu kamu jadi warga negara Amerika atau Australia, ya. Bisa jadi kamu nanti memburuk-burukkan negara di mana dulunya kamu cari makan, ya. Bukan lagi negara di mana kamu dilahirkan, tapi juga negara di mana kamu cari makan, jadi lupa diri biasanya. Mereka ini ragu-ragu mau kasih kamu, tapi ya nggak usah khawatir lah. Kalau di negara-negara Barat itu nggak ada orang tempatan yang meminta kamu untuk cari muka, ya, untuk menjilat-jilat, nggak perlu. Kalau di Amerika nggak ada orang yang toksik sama Indonesia. Oke, ini Kokori ya, saya bagi tahu Kokori ya. Jadi orang Indonesia yang boleh mendapatkan IC ataupun KTP ya, kalau di Indonesia KTP Malaysia, entah itu IC biru ataupun IC merah, itu bukan soal karakter Kokori. Ada prosedur-prosedurnya, dan prosedurnya itu memang tak mudah. Kawin dengan warga tempatan Malaysia itu pun tak langsung boleh mendapatkan IC merah Kokori. Sangatlah mudah. Ini bukan soal karakter. Memang peraturan kerajaan Malaysia itu memberikan undang-undang yang sangatlah ketat. Karena kalau nanti dipermudah, siapa-siapa yang nak teringin memberikan IC ataupun, dan IC ini bukan ditentukan oleh warga tempatan, tapi ditentukan oleh kerajaan Malaysia. Bukan soal karakter Kokori ya. Dan menurut saya karakter sis Jantung Pisang, dia orang berkata macam itu adalah sebuah sindiran ataupun cabaran, bukan karena dia haus akan teringin menjadi warga tempatan Malaysia. Dan ramai juga, bukan hanya Jantung Pisang saja, ada orang Rohingya yang bekerja ataupun yang saat ini tuh tinggal di Amerika Serikat, yang dulunya pernah tinggal di Indonesia, di Malaysia. Dia orang pun tak ada juga memburuk-burukkan Malaysia, malahan yang ada
cakap terima kasih dengan Malaysia, karena dengan adanya Malaysia kehidupan dia orang lebih layak dan lebih sangat dihargai. Karena tema hari ini soal lapangan pekerjaan ataupun jawatan kosong, ini sangat berbeza dengan di Malaysia. Malaysia membuka lapangan pekerjaan sangat dipermudah. Bahkan boleh dikatakan di Malaysia itu bukan orang mencari pekerjaan, tapi istilah kata pekerjaan yang mencari orang. Maka dari itu warga tempatan Malaysia bukan malas, bukan tak mau menjadi pekerja kebun, tapi lebih memilih pekerjaan yang lebih layak gitu, Beri. Nah, sementara kalau di Indonesia kita nak mencari kerja aja kita harus bayar, dan itu sangat diharamkan dekat Malaysia. Jika video ini lewat di antara beranda kalian, mengucap syukurlah. Lebih dari 24.000 pelamar, tetapi 2.300 pekerjaan yang hanya tersedia. Hal ini terjadi di sekitar wilayah kecil yaitu Jawa Barat. Teman-teman pelamar pekerjaan menghadapi dua masalah. Yang pertama adalah berbondong-bondong mengantri untuk merebut pekerjaan. Yang kedua adalah ketidakpastian apakah diterima atau tidak. Pekerjaan itu adalah identitas manusia, atau kita sebut harga diri manusia. Tanpa pekerjaan, kita itu seperti kehilangan identitas kita di depan orang. Ini bukan menjadi tugas dari pemerintah, tetapi juga pengusaha, bahkan teman-teman di sekitar kita. Satu orang tidak bekerja, 2-3 orang akan mendapatkan dampak di dalam rumah mereka. Dengan pekerjaan ada masa depan. Tanpa pekerjaan ada kematian perlahan-lahan di semua sektor yang menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Sampai mengadu ke mahkamah, geng, ini sudah pasti cerita fakta. Karena saya pun juga pernah mengalami, geng. Jangan cakap lagi kalau ini hoax, sebab ini bukan hanya 1-2 orang, bahkan masuk di media televisinya Indonesia, media resmi, geng. Ke mahkamah. Coba bayangkan, kalau hal macam ini ada di Malaysia, saya rasa dah diharamkan. Di sana memang diharamkan, geng. Kalau di Malaysia ada hal macam ini, orang yang membuat ataupun orang ketiga yang bernama calo tersebut itu pasti ditindaklanjuti oleh pihak kerajaan, entah itu didenda ataupun dipenjarakan. Tapi kalau di Indonesia ini sudah hal biasa, hal yang lumrah. Sementara rakyat kecil yang teringin mendapatkan pekerjaan, yang teringin mendapatkan penghasilan tetap, diperas oleh orang atasan. Apakah ini tak boleh kita cakap ini adalah kekejaman? Orang Malaysia pelik tengok hal ini. Tapi meskipun orang-orang Indonesia yang ramai menyanjung Malaysia, warga tempatan Malaysia tak teringin disanjung terlalu tinggi. Okay guys, ada aku tengok dekat media sosial kan, diorang post dekat Indonesia ni susah lah nak kerja kan, ramai orang beratur apa semua kan. Susah nak cari kerja. Lepas tu solusi dari leluhur, aku pun tak tahu apa maksud dia. Mungkin solusinya semua pergi dekat Malaysia lah. Tapi yang aku tak sukanya yang komen bawah ni, bukan komen lah, ada statement bawah ni, kalau tak ada Malaysia, diorang nak beli beras pun tak mampu. So ayat macam ni tak bagus lah kan. Tak perlulah buat macam ni. Patut kita doa je lah. Itu je. Kadang-kadang ada Malaysia kat atas, ada Malaysia kat bawah. Macam tu je. So cuba korang komen apa pendapat korang. Rendah hati sangat, geng, pria Malaysia ini, yang orang Indonesia itu berkata terima kasih kepada Malaysia. Kalau tak ada Malaysia mungkin kita mati kelaparan. Tapi apa tanggapan pria tersebut? Jangan bercakap macam itulah, tak baiklah. Kalau kerja Malaysia, kerja aja. Janji ikuti undang-undang yang ada, ikuti prosedur yang ada. Jangan sampai menjadi pekerja haram ataupun TKI ilegal. Kita tetap memberikan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan korang. Inilah mindset yang kita cari, geng. Bahkan ada orang Indonesia yang sampai menangis-nangis meminta pekerjaan dengan warga tempatan Malaysia. Dia orang pun juga berkata, kalau saya pulang ke Indonesia, matilah keluarga saya. Wow, cerita ini sangatlah sadis, tapi ini adalah fakta. Kita tengok dulu videonya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam apa nama ada apa orang-orang Konoha datang jumpa saya. Dia nangis-nangis. Dia kata, bang, tolonglah kami bang. Kami tak boleh balik bang. Kalau balik kami mati bang. Saya tanya, apa hal boleh mati? Sekarang bukan negara semua dah bebas, buat kenapa mati? Bukan mati pasal kita dibunuh bang, bukan. Habis masalah macam mana kami nak cari makan bang? Sana tak boleh bang, susah, harga makan mahal apa semua. Apa nama dia kata kalau dia balik, memang dia tak ada kerja, tak ada apa. Habis semua family dia mesti kena kutuk lah, satu kampung ke kutuk dia lah. Dia orang lah. Macam mana? Kata, kalau boleh dia nak duduk Malaysia je bang. Mana boleh, kau kena balik juga. Kau kena ada permit dah berapa. Aku ni tak ada kuasa apa-apa. Tapi kalau ikut nasihat, kau balik je lah. Sana lagi aman. Lebih baik saya berenang ni bang. Kena makan ikan hiu ke, ikan paus ke apa ke. Daripada balik sana memang siksa bang. Kata. Tak tahulah sebab itu pemimpin korang, negara korang. Sini korang kena jadi parti berapa lama kau boleh duduk sini. Kena cekuk je. Tak apalah bang, kalau kena cekuk pun kita orang sekurang-kurang 3-4 bulan. Tak payah apa, makan free je. Tak payah pening-pening nak cari makan lah. Sebab kau dah hantar balik memang hampir lah bang. Memang tak ada apa, tak ada kerja, tak ada apa. Ya ke? Kau tak balik lagi takkan kau boleh cakap. Kita orang tahulah bang. Kalau berhubung dengan sana. Oh ya ke? Tak tahulah. Aku tak boleh nak cakap apa kata. Jadi kalau kau macam mana kau punya boleh jadi parti ni macam mana? Tu lah. Kata dia tak dengar cakap orang-orang tempatan, jadi dia ikut dengan apa, dia punya ejen dan kawan-kawan dia. Artikel lah apa semua sekarang macam ni semua menipu je. Yang menipu orang kau juga. Itulah. Dari mana nak cari orang tu? Tak tahu lah. Aduh, Konoha. Aku tak boleh nak tolong kalau dalam keadaan apa pun aku tak boleh nak tolong. Kau merayu ke apa ke, aku nak buat permit macam mana? Kau pun dah tak ada permit. Tapi cuma tu je lah yang aku boleh tolong kau tu. Aku bagi tahu immigration kau dekat mana. Aku tak boleh kata apa. Dah salah-salah lah, itu je. Aku nak kata apa? Sementara ni kau cari duit lah. Repatriasi ni pun sampai tahun depan. Kalau apa faham kau cakap je lah. Kau nak balik. Apa nama tiket dah beli cuma belum dapat. Dah pergi immigration. Tu je lah. Kan ramai kau punya kawan-kawan jadi ejen. Yalah semua nak jadi ejen. Kutip duit kita orang ni. Amanah lah aku tahu. Aduh. Nanti kalau siapa-siapa kau cakap, kalau siapa-siapa yang nak ni man, aku buatkan. Peliklah Konoha ni. Okay. Pagi. Bukan karena orang Malaysia itu jahat geng ya. Bukan karena orang warga tempatan Malaysia itu tak nak bantu kita yang bekerja ataupun masuk ke Malaysia sebagai pendatang haram ataupun parti, pendatang asing tanpa izin, atau bisa juga TKI ilegal. Sebab kalau abang ini warga tempatan Malaysia bantu orang Indonesia sebagai pekerja ilegal ataupun parti,
maka resikonya itu sangatlah besar, geng. Kalau sampai kena tahan, kena tangkap oleh pihak imigrasi Malaysia, itu bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya TKI ilegal tersebut yang kena tangkap, tapi orang Malaysia yang bantu ataupun mempekerjakan orang Indonesia yang tanpa izin ini, dia juga kena tahan. Lagi berat hukumannya sang majikan daripada sang pekerja tersebut. Nah, maka dari itulah orang-orang Malaysia itu tak nak terima pekerja asing tanpa izin dari Indonesia. Maka dari itu, geng, saya tegaskan sekali lagi, apabila bekerja ke Malaysia, pakailah dokumen yang resmi. Jangan terlalu percaya dengan calo ataupun agen abal-abal. Lebih baik telusuri, carilah info yang sebenar-benarnya. Jangan mau kalau dijanjikan masuk Malaysia memakai paspor pelancong. Sudah jelas 100% kalau benar-benar masuk ke Malaysia, Anda akan menjadi TKI ilegal dan menjadi buronan imigrasi Malaysia. Kerja tak nyaman, tidur tak nyenyak, makan pun tak sedap karena pikirannya sedang ketakutan. Semoga dengan semua informasi yang kita tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.